Hunafa, hunafa. Variasinya sama seperti di ayat yang keempat tadi. Utul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ngaji ini sayang Allah, pernahkah di saat teman-teman membaca Al-Quran merasa nafasnya tidak sampai? Karena nafas kita pendek, tentu kita pun akan sulit untuk mengatur iramanya. Nah, dalam video Maqamat kali ini, insya Allah saya akan menemani teman-teman latihan irama Quran pola nafas pendek. Kita akan pilih irama favorit kita, yaitu irama nahawan. Bagaimana caranya agar kita mampu mengatur nafas dan irama saat bertemu ayat-ayat panjang, sehingga bacaan Al-Quran kita akan lebih indah, akan lebih nikmat. Insya Allah kita akan latihan dalam video Maqamat kali ini. Hadirkan rasa, indahkan suara. Teman-teman ngaji ini sayang Allah, ada beberapa faktor yang menyebabkan nafas kita pendek saat bertilawah Al-Quran. Yang pertama, kita terlalu kenyang. Saya sarankan teman-teman atur jam makannya. Jangan sampai kita makan waktunya terlalu dekat dengan waktu kita mengaji. Kalau kita terlalu kenyang, diafragma kita akan sulit untuk menekan nafas ke bawah, sehingga membuat kita sesak. Yang kedua, yang menyebabkan nafas kita pendek adalah nervous. Biasanya rasa gugup atau nervous ini muncul saat kita perform di depan orang lain. Seperti misalkan kita imam, atau kita mengisi sebuah acara, atau bahkan saat kita mengaji di hadapan guru ngaji kita. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menghilangkan rasa gugup atau nervous ini? Biasakan sebelum kita perform, sebelum kita mengaji, kita menenangkan dulu diri kita. Caranya, kita diam sejenak, kemudian kita tarik nafasnya dalam-dalam, barulah kita mulai ngaji. Ketika kita sudah tenang, insya Allah ritme jantung kita pun akan melambat, sehingga kita akan lebih santai. Faktor yang ketiga yang membuat nafas kita pendek adalah kita sedikit latihan. Teman-teman, sebetulnya ada banyak latihan nafas, seperti olahraga atau latihan azan dan sebagainya. Namun pada video kali ini, saya ingin memberikan challenge buat teman-teman. Coba teman-teman praktekin ayat yang panjang, seperti surah Al-Bayyinah ayat 1, ayatnya cukup panjang. Kita baca dari awal, kita berusaha sampai ke ujung ayatnya. Kalau tidak sampai, kita ulang kembali sampai benar-benar nafas kita berhenti pada ujung ayat. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta. Misalkan nafas kita habis pada kalimat hatta, tentu belum sampai ke ujung ayat. Jadi kita ulang lagi teman-teman. Kita ambil nafas yang banyak, kemudian kita berusaha sampai ke ujung ayat. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahu. Kita tidak sampai nafasnya, maka kita ulang satu kali lagi sampai benar-benar kita berada di ujung ayat. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah teman-teman, itu hanya contoh saja. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya membaca surah Al-Bayyinah meskipun ayatnya panjang, tidak ngos-ngosan. Kenapa? Karena saya sudah latihan berkali-kali. Nanti teman-teman coba ya, latihan seperti ini.
baca satu ayat yang panjang, kalau tidak sampai diulang lagi, diulang terus sampai benar-benar nafas teman-teman berhenti pada ujung ayat. Insya Allah kalau dibiasakan, nafas kita akan panjang. Teman-teman ngaji yang disayang Allah, faktor yang keempat yang menyebabkan nafas kita pendek adalah kesalahan saat kita memenggal ayat. Biasanya kita seringkali langsung membaca tanpa memperkirakan mau berhenti di mana. Mestinya kita ukur ayat ini apakah sampai nafas kita atau tidak. Kalau kita tidak sampai, maka sebaiknya kita penggal saja. Saya kasih contoh, misalkan surah Al-Bayyinah yang sangat panjang, saya penggal menjadi 2 bagian. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Saya berhenti pada kalimat al-kitab karena saya tahu ini ayat panjang. Saya memperkirakan nafas saya tidak cukup, sehingga saya berhenti di tengah-tengah ayat, kemudian saya lanjutkan kembali. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tentu teman-teman, berhenti sesampai nafas ini bukan solusi terbaik. Solusi terbaik adalah kita berhenti pada tanda waqaf. Kita berhenti pada tempat yang sudah ditentukan. Namun, kalau dalam keadaan darurat, kita boleh berhenti sesampai nafas kita, kemudian lanjutkan lagi ayat yang ada di depannya. Daripada kita paksakan sehingga kita harus mencuri-curi nafas saat kita bertilawah. Teman-teman ngaji ini sayang Allah, latihan cara memenggal ayat untuk nafas pendek ini sudah saya bedah di dalam Nahawan Flash. Buat teman-teman yang ingin belajar irama Nahawan secara komplit, mulai dari rumus tangga nadanya, cengkok, latihan suara tinggi, sampai dengan latihan memenggal ayat untuk nafas pendek, silakan teman-teman miliki flash disk Nahawan ini. Caranya mudah, teman-teman cukup klik link yang ada di bawah. Untuk teman-teman yang memesan sekarang, insya Allah akan mendapatkan bonus online course. Saya akan membina teman-teman secara langsung selama 5 bulan di kelas online. Nah, pagi ini saya akan sharing sedikit kisi-kisi yang ada di dalam flash disk serial Irama Nahawan. Kita akan latihan surah Al-Bayyinah, salah satu surah yang memiliki ayat terpanjang di juz 30. Banyak orang yang kewalahan membaca surah Al-Bayyinah karena nafas pendek. Baik teman-teman, langsung aja kita mulai dengan membaca lafaz isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayat pertama, kita akan menggunakan 2 nada, yaitu take off, landing. Aba, aba, ta, aba. Aba, aba, ta, aba. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Pada kalimat kafaru ada sedikit tanjakan. Kafaru, kafaru min ahlil kitab. Dan di ujung saat kita berhenti, nadanya lurus aja ke atas. Take off-nya lurus aja. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Berikutnya kita pakai nada landing. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wal musyrikina munfakkina hatta
ta'tiyahumul bayyinah. Teman-teman, biasakan setiap bertemu bacaan 2 harokat, kita ayunkan suara kita supaya konsisten. Jangan sampai bacaan yang pendek kita panjangkan dan sebaliknya, yang panjang malah dibaca pendek. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Baik, kita ulang bareng-bareng ya, dari mulai pangkal ayat pertama. 1, 2, 3. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ambil lagi nafasnya. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah teman-teman, sejatinya mau ayat panjang atau ayat pendek, pola iramanya sama aja. Semuanya terletak pada ujung ayat saat kita berhenti. Jadi misalkan kita membaca surah Al-Fatihah, ujung ayatnya panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sedangkan surah Al-Bayyinah, ujung ayatnya ada yang panjang, ada yang pendek. Misalkan ahlil kitab. Saat kita berhenti di sini, ujungnya panjang seperti Al-Fatihah. Namun saat kita berhenti di ujung ayat pertama, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah, iramanya tidak sama seperti Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Tidak boleh kita baca hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tentu akan merusak bacaan, merusak tajwidnya. Jadi teman-teman, sekali lagi kita menyesuaikan irama dengan bentuk bacaan. Baik teman-teman, kita ulang sekali lagi. Ambil nafas dan keluarkan suara terbaiknya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Setelah kita landing, nada berikutnya take off lagi. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Mutahharah. Selanjutnya nada fly, kita pakai nada gantung. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Kemudian ayat berikutnya termasuk ayat panjang. Nah, karena ayatnya panjang, kita penggal jadi 2 bagian. Untuk bagian pertama kita pakai lagi nada fly, kemudian bagian terakhirnya kita landing. Jadi ayat 2 take off, ayat 3 fly, ayat 4 karena dibagi jadi 2, maka nadanya adalah fly landing. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب. Nah, di ujung nada fly ini kita gunakan variasi Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
إلا من بعد ما جاءتهم البينة إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Kemudian ayat berikutnya kita awali lagi dengan nada take off. Jangan lupa tarik nafas yang banyak, kemudian baru kita baca. Wa ma umiru illa liya'budullah. Teman-teman, di sini ada dua bacaan mad 4 harokat. Jadi jangan terburu-buru, kita ayunkan suaranya ketika bertemu dengan bacaan mad 4 harokat. Wa ma umiru illa liya'budullah. Kemudian nada berikutnya kita pakai nada fly. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Variasinya sama seperti di ayat yang keempat tadi. Utul kitab wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah wa dzalika dinul qayyimah. Baik teman-teman, kita coba ulang lagi ayat yang kelima ini. Di sini ada 4 nada, take off, fly, fly, landing. Jangan lupa ambil nafas yang banyak. Wa ma umiru illa liya'budullah إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Baik teman-teman ngaji nih sayang Allah, kita coba ulang lagi dari ayat 1 sampai ayat 5. Nah, untuk urutan nadanya tidak begitu monoton ya. Ayat 1 kita menggunakan take off landing, ayat 2 take off, ayat 3 fly, ayat 4 fly landing, dan khusus ayat 5 ada 4 nada, take off, fly, fly, landing. Kita awali dengan bacaan isti'adzah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من
الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Teman-teman, jangan lupa ya pesan saya tadi, challenge-nya adalah coba teman-teman latihan dengan menahan nafas sampai ke ujung ayat. Kalau nggak sampai, diulang lagi. Nah, untuk minggu ini saya berikan challenge ayat 1 sampai 5. Teman-teman latihan terus di rumah. Untuk ayat 6 dan 7 kita coba improve ke nahawan nakriz, yaitu nahawan versi suara tinggi. Insya Allah di episode berikutnya kita akan latihan nahawan nakriz untuk nafas pendek. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.